bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi sistem part 1. Klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelas, menurut ilmu pengetahuan, dan klasifikasi adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri atau persamaan dan perbedaannya. Infrastruktur teknologi merupakan satu kumpulan struktur teknologi informasi yang sering berhubungan satu sama yang lain untuk digunakan dalam suatu organisasi. Nah, dalam lingkungan sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi yang dipilih sangat berperan dalam memperbaiki kinerja perusahaan dan memperoleh keunggulan yang kompetitif. Dalam kaitannya dengan sistem informasi berbasis komputer infrastruktur, teknologi informasi ini terdiri dari yaitu perangkat keras, perangkat lunak, sumber data, dan telekomunikasi serta jaringan. Secara fisik, komponen dari sistem informasi berbasis komputer terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan sumber daya manusia. Kita membahas tentang perangkat keras. Perangkat keras komputer atau lebih kering kita dengan istilah hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalam atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dan menyelesaikan tugasnya. Nah, perangkat keras ini meliputi alat input, alat pemroses, output, perlengkapan penyimpanan, dan perlengkapan komunikasi. Kita bahas dari perlengkapan input. Perlengkapan input adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor ini. Contohnya, data yang berasal dari keyboard atau mouse. Contoh alat input lainnya yaitu seperti trackball, joystick, gamepad, scanner, webscan, dan lain sebagainya. Lalu, pada perlengkapan proses, pada kelompok jenis komputer pribadi, alat pemroses disebut dengan CPU atau lebih sering dikenal dengan Central Processing Unit yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Komponen CPU ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, unit kontrol yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini sudah pasti terjadi dalam semua CPU. Yang kedua, register digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Dan yang ketiga, ALU atau unit yang bertugas untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perlengkapan output. Nah, perlengkapan output ini adalah unit luar yang digunakan untuk mengeluarkan hasil proses dari mikroprosesor ke alat keluaran. Contohnya monitor, printer, speaker, dan lain sebagainya. Lalu, penyimpanan data komputer menyediakan salah satu dari 3 fungsi inti dari komputer modern, yaitu mempertahankan informasi. Jenis penyimpanan dalam komputer ada penyimpanan utama atau primary, bisa disebut juga dengan memory atau internal storage, dan penyimpanan kedua atau secondary atau eksternal sebagai penyimpanan data atau file. Beberapa contoh penyimpanan eksternal misalnya seperti hard disk, flash disk, dan lain sebagainya. Siapa di sini sobat bidar yang masih ingat pengertian data? Yap, data adalah kumpulan bahan mentah yang belum diolah dan belum mempunyai arti. Pengolahan data pada suatu sistem informasi harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya adalah 1. Keterpaduan data, yang kedua, struktur data yang baik, ketiga, keandalan data, dan keempat, keamanan data atau security. Sebuah prosedur merupakan urutan tugas atau tindakan untuk mengerjakan suatu kegiatan. Prosedur biasanya memiliki lebih dari satu tugas. Prosedur mungkin cukup kompleks, misalnya prosedur melakukan backup, menonaktifkan sistem, mengelola perangkat lunak, dan lain sebagainya. Prosedur juga merupakan kebijakan formal yang petunjuknya atau pengoperasiannya adalah suatu sistem. Jenis prosedur terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama dari tata laksana kerja. Contohnya, kalau di sekolah itu tugasnya untuk mengajar, melaksanakan ujian, kemudian kalau di perindustrian membuat barang, mendistribusikan barang, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, prosedur pengolahan data. Contohnya kalau di sekolah kita itu akan mencatat kehadiran, menyampaikan nilai ujian, tetapi kalau di dunia perindustrian yaitu
contoh prosedur pengolahan datanya seperti memesan bahan baku, mencatat stok barang. Kemudian yang ketiga, pedoman pemakaian. Petunjuk pengoperasian sistem untuk sistem informasi berbasis komputer. Prosedur yang perlu dipersiapkan adalah seperti prosedur penyiapan data, prosedur perekaman data, dan prosedur pemrosesan data. Sumber daya manusia atau SDM merupakan orang yang memanfaatkan, membangun, dan mengelola sistem informasi. Nah, terdapat beberapa peran SDM dalam sistem informasi, di antaranya analis sistem. Analis sistem adalah seorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Analis sistem memegang peran yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem. Lalu yang kedua, programmer, yaitu seseorang yang mampu menyelesaikan masalah dan menggunakan bahasa pemrograman. Mereka mempunyai banyak kemampuan terdiri dari beberapa level. Mereka handal dalam menulis kode, mengerti algoritma, dan sering bekerja sendiri maupun kelompok. Selanjutnya, yang berikutnya yaitu teknisi. Umumnya adalah seseorang yang menguasai bidang teknologi tertentu yang lebih banyak memahami teori di bidang tersebut. Lalu berikutnya, engineering adalah suatu ilmu keteknikan yang dipraktikkan ke dalam kehidupan kita untuk mempermudah kita dalam melakukan sesuatu. Engineering mampu mengatasi permasalahan yang ada di sekitar kehidupan sehari-hari, dari hal yang terkecil hingga hal yang besar. Selanjutnya, network manager adalah sebuah antarmuka jaringan yang dibuat untuk membantu mengelola perangkat lunak jaringan dan koneksi ke internet secara terpusat. Tujuannya adalah untuk membuat jaringan yang hanya bekerja dengan mudah tanpa perlu penggunaan atau mengetahui bagaimana cara menyeting jaringan secara mendetail. Lalu berikutnya, manajer sistem informasi atau manajer IT, yaitu tugas untuk menerapkan teknologi informasi ke dalam suatu organisasi, mengawasi tim profesional. Peran tersebut mencakup perencanaan, pemasangan, pemeliharaan sistem informasi, dan termasuk peningkatan pekerjaan keras, perangkat lunak, perangkat keras, dan manajer IT ini dapat fokus pada masalah tertentu seperti keamanan jaringan atau layanan internet, atau mereka juga dapat mengkoordinasikan semua operasi teknologi. Nah, tugas seorang karyawan entry data tidak jauh berbeda seperti kedengarannya dalam perusahaan, yaitu memasukkan data untuk yang digunakan oleh manajer. Nah, Sobat Bidar, pembahasan kita tentang klasifikasi sistem di part 1 ini sudah selesai. Sampai ketemu di part 2.